Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Jadi di sini kita akan lanjut belajar CSS. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada list, yang kedua ada position, di mana nanti akan ada beberapa sub materi seperti ini. Kemudian ada display. Baik, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu list. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kita bisa membuat sebuah list ya, atau daftar. Di sini saya sudah memberikan template-nya seperti ini, bahwa terlihat seperti list seperti biasa, di mana ini jenisnya adalah UL atau unordered list, di mana secara default dia akan memberikan sebuah list dengan di mana dia secara default akan memberikan sebuah list ya, dengan tanpa numbering seperti ini. Jadi cuman bulat seperti itu. Nah, jika kita menggunakan CSS, maka kita bisa mengatur bentuk dari icon pengurutannya seperti itu. Misalkan di sini ada UL seperti ini, kita select UL-nya, lalu kita list style. Misalkan kita cari circle seperti ini, berarti circle. Kemudian ada lagi misalkan Armian seperti ini. Ada juga lagi misalkan lower alpha seperti ini, atau mungkin ingin huruf Romawi seperti ini. Ups, ini Yunani ya, Latin seperti ini. Atau mungkin bisa Roman seperti ini, Romawi seperti ini. Ada juga misalkan kita gambar ya, bahkan gambar pun bisa list style image seperti ini, kemudian URL. Lalu misalkan kita pilih gambarnya mau yang mana. Ini kita masih gambar yang sebelumnya ya, jadi akan terlihat berantakan. Cuman kalian bisa paham lah maksudnya gimana. Jadi di sini ada gambar, terus kemudian ini ada listnya seperti itu, bawah terus. Nanti kalian sesuaikan saja apabila ingin membuat gaya list dengan gambar ya. Jadi bisa menyiapkan gambar secara proper seperti itu. Baik, itu untuk list. Kemudian ada lagi position. Nah, untuk position sendiri dia maksudnya adalah memanipulasi position elemen dalam HTML seperti itu. Jadi di sini ada 5 jenis ya. Pertama ada static, yang kedua ada relatif, yang ketiga ada absolute, yang keempat ada fixed, dan yang kelima ada sticky. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk static sendiri dia merupakan position secara default ya. Jadi ketika kita membuat sebuah elemen, maka secara otomatis dia memiliki position static seperti itu. Misalkan kita punya elemen P, lorem 10, kita hapus saja yang ini. Kita lihat. Nah, secara default elemen ini merupakan elemen static secara default. Coba kita seleksi P, kemudian kita panggil properti position static. Nah, tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah karena memang secara default dia static seperti itu. Nah, kemudian untuk relatif sendiri dia merupakan perpindahan elemen seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ilustrasi berikut. Nah, seperti ini. Jika kita lihat ada box biru dan hijau ya, dimana untuk box hijau kita kasih position static seperti itu. Nah, secara default dia akan seperti ini. Namun apabila kita memberikan relatif, dia secara otomatis akan naik satu dimensi ya. Dia akan naik satu dimensi. Lihat, yang hijau ini akan naik, namun dia masih meninggalkan bekas tempat sebelumnya seperti ini. Seperti itu. Oke,
Kemudian kita lanjut saja ke position absolute. Kita bahas dulu mengenai position secara teori dulu ya. Jadi kita bahas secara teori dulu biar kita bisa paham. Kemudian kita lanjut ke absolute. Nah, absolute sendiri dia mirip kayak relatif, cuman dia tidak meninggalkan posisi sebelumnya. Jadi dia benar-benar naik satu dimensi dan elemen yang ada di bawahnya akan naik ke atas menggantikan yang hijau tadi. Seperti itu. Kemudian ada fix ya. Untuk fix sendiri dia akan naik secara satu dimensi juga dan dia akan keluar ya, istilahnya keluar dari pairnya dan akan mengambil tempat yang paling atas layar seperti itu. Dan dia ketika di scroll pun dia tidak akan ikut scroll, jadi dia akan tetap akan di situ saja seperti itu. Nah, untuk absolute dan relatif nanti ini juga bisa saling berkaitan ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir ada sticky. Nah, sticky ini dia mirip dengan fix, tapi dia hanya akan fix ketika masih berada di dalam parent tersebut. Jadi ketika parent itu sudah di scroll, dilewati, maka dia akan ikut bersama parentnya, seperti itu. Itu untuk sticky. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba implementasikan, kita buat box-box seperti ini dulu. Kita coba. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Sama seperti ini ya tadi. Lalu kita coba, kita mainkan box yang hijau. Kita kasih misalkan position relatif. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia sebenarnya naik ke atas ya. Naik ke ini, satu dimensi. Nah, ketika kita menggunakan position ini, itu kita mendapat privilege dapat menggunakan sebuah properti, yaitu adalah right, kemudian ada left, top, dan bottom. Bottom seperti ini. Kita coba gunakan ya. Misalkan ini 0, coba misalkan ini 100, ini 0, ini 0. Nah, dia akan seperti ini, dia akan berpindah seperti itu. Kita coba dengan elemen lain ya, yang tidak menggunakan position. Apakah bisa diakses? Misalkan right 0, coba terus left 100. Ya, dia tidak bisa ya, dia akan diam seperti ini. Coba kita kasih position static, kita simpan, kita lihat. Nah, tidak bisa ya. Jadi untuk position static itu dia tidak menerima privilege seperti position yang lainnya. Jadi dia tidak bisa menerima properti right dan left dan maupun top ataupun bottom seperti itu. Nah, coba kalau misalkan kita ganti ke absolute. Absolute, kita lihat. Nah, lihat. Dia sama, tapi elemen bawahnya akan naik ke atas seperti itu. Naik ke atas menggantikan, istilahnya itu menggantikan tempat dari elemen yang hijau ini, box yang hijau seperti itu. Nah, itu untuk position absolute ya. Kemudian ada lagi fix dan sticky. Oke, untuk fix dan sticky ini kita coba buat saja seperti ini. Oke, sudah ya. Jadi untuk menjelaskan relasi antara relatif dan absolut dan fixed atau sticky, kita bisa menggunakan contoh seperti ini agar lebih mudah dipahami. Jadi di sini sudah ada box hijau yang terdapat di dalam ini ya, kotakan warna hitam ini yang berborder hitam ini. Oke. Apabila kita menggunakan position absolute pada box warna hijau, apa yang terjadi? Oke, kemudian kita kasih misalkan top
0. Nah, ataupun agar lebih jelas kita kasih right 0. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat bahwa ketika kita menggunakan position absolute pada box warna hijau, maka dia akan naik ya satu dimensi seperti yang kita bahas sebelumnya. Namun dia akan keluar dari parentnya, yaitu border warna hitam ini. Maksudnya parent itu apa? Box 2 ini kan dia memiliki parent box 1 ya, seperti itu. Jadi box 2 ini akan keluar dari parentnya, box 1 seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat si border atau box warna hijau ini ya, itu dia nggak kemana-mana, tetap di dalam box 1 seperti itu. Caranya adalah pada box 1 kita kasih position relative. Kita lihat, kita simpan. Nah, bisa kita lihat bahwa dia tetap akan naik satu dimensi, namun ketika kita berikan properti right, left, top atau bottom, dia akan masih di dalam parentnya seperti itu. Coba kita kasih bottom 0. Nah, dia akan masih di dalam parentnya. Apabila kita ini komen atau hapus ya, hapus, kita lihat, kita simpan, dia akan keluar. Nah, untuk mengembalikannya ke dalam, kita bisa kasih lagi position relatif di parentnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Kita bisa memberikan, misalkan ada lagi position fix. Kita simpan, kita lihat. Nah, tidak berpengaruh apakah kita memberikan position relatif pada parent ataupun tidak, seperti itu ya. Jadi dia tidak terpengaruh. Fix ini ketika kita scroll, dia posisinya akan tetap di situ-situ saja. Seperti itu. Misalkan kita kasih bottomnya 50%. Nah, dia akan di sini ya. Kemudian kita misalkan kasih agar bisa scroll, misalkan. Bisa scroll, misalkan height-nya kita kasih 100 rem. Nah, ketika kita scroll, lihat box hijau akan tetap menempel di situ. Itu fix namanya. Lihat, akan tetap menempel di situ saja. Seperti itu ya. Ini biasanya digunakan untuk membuat navbar. Navbar yang ketika kita scroll itu dia tidak ikut terscroll ke atas. Seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk navbar. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai position sticky. Kita coba ganti sticky seperti ini. Kita kasih misalkan top ya. Top 0 misalkan. Top 0 seperti ini, kita simpan, kita lihat. Nah, lihat dia mirip seperti fix, cuman ketika kita scroll, dia akan tetap menempel di parent element ataupun elemen yang kita tentukan sebagai parentnya ya. Misalkan di sini kita parentnya adalah box 1, maka dia akan menempel pada box 1 seperti itu. Kita lihat, kita scroll. Nah, dia akan tetap menempel pada box yang bordernya hitam. Tapi ketika sudah full dash, maka dia akan ke scroll seperti biasa. Ketika kita naik ke atas lagi, kita coba. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Itu adalah sticky. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke display. Oke, kita coba dulu, misalkan di sini kita coba ada box yang lain ya. Oke, seperti ini ya. Kita buat dulu seperti ini. Jadi display ini kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Ada ruang kotak hitam ini yang berborder hitam, lalu ada 3 kubus ya, hijau, merah, dan kuning. Oke, untuk display sendiri pertama dia ada flex. Kita coba buat. Untuk pengguna display ini dia terletak di ini ya, parentnya. Misalkan ini ada flex seperti ini, kita bisa buat seperti ini untuk membuat display flex seperti ini.
maka dia akan berjajar ke samping ya, tidak seperti tadi yang ke bawah, seperti itu. Apabila kita ingin ke bawah lagi, kita bisa gunakan flex direction lalu kolom. Nah, maka dia akan ke bawah. Apabila kita ingin balik, misalkan tambahkan reverse, misalkan flex direction kolom reverse seperti ini, maka dia akan terbalik, kuningnya di atas seperti itu. Kalau misalkan kita coba row, maka juga akan terbalik ya, kuningnya ada di depan seperti itu. Lalu ada juga misalkan cara untuk kita mengatur ya posisi dari elemen-elemen ini. Misalkan kita coba kasih ini agak lebar dikit, misalkan 100 VH, coba VV 100 VW. Nah, oke. Nah, ada juga properti yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan display flex. Misalkan di sini ada justify. Misalkan justify konten, kita bisa atur ya. Misalkan ada di center, berarti dia akan ke tengah seperti ini. Kalau misalkan ada lagi space around, maka dia akan otomatis membagi ya seperti ini. Ada jarak seperti itu di bagian kanan kiri. Kemudian ada lagi yang evenly. Nah, evenly dia akan membagi secara rata seperti ini. Kemudian misalkan lagi start, misalkan start, maka dia akan di depan semua. Ada lagi end, misalkan end. Nah, seperti ini, seperti itu. Misalkan ada lagi flex warp, kita lihat. Nah, ada no warp dan warp. Secara default dia akan memiliki atribut no warp ya. Namun apabila kita coba warp seperti ini, terlihat tidak ada bedanya ya. Tapi kalau misalkan kita ciutkan layarnya, apa yang terjadi? Nah, dia akan turun ke bawah. Nah, seperti itu. Menyesuaikan ukuran layar. Ada lagi misalkan reverse warp. Warp reverse seperti ini, maka dia akan terbalik. Nah, seperti itu. Apabila kita misalkan no warp, kita lihat dia tidak akan menyesuaikan layar, dia akan menciut seperti itu. Nah, itulah adalah flex warp seperti itu. Oke, misalkan ada lagi align item center, kita lihat, maka dia akan center ya, ke atas bawah seperti itu. Kalau misalkan kita tiap elemen coba align self, kita bisa align self, terus start, coba start, flex start, kita coba lihat. Nah, dia akan ke atas. Misalkan kita flex n, self n, atau ya, dia akan di sini. Jadi kita juga bisa mengatur ya per elemennya seperti apa, seperti itu. Oke, kemudian kurang lebih itu ya. Kemudian ada lagi misalkan grid. Nah, untuk grid ini dia sama atau mirip sebenarnya seperti flex, cuman dia bisa mengatur ininya, pemetaannya seperti itu. Jadi grid itu dia seperti lebih ke pemetaan, jadi agar lebih terukur ya, seperti itu. Misalkan ada display grid seperti ini, kemudian ada grid template kolom, grid template kolom auto. Nah, maka dia akan auto seperti ini. Dia akan dibagi menjadi 3 karena sesuai ya, ada 3. Kalau misalnya kita tambahkan 1 lagi, nah, dia juga akan menyesuaikan seperti itu ya, seperti itu. Nah, untuk grid ini mungkin saya tidak akan bahas secara panjang lebar ya, karena
Sebenarnya untuk penggunaan grid ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan framework ya, seperti Bootstrap ataupun Tailwind, seperti itu. Jadi pada dasarnya itu grid itu dia bisa membagi parent ini itu sesuai dengan kebutuhan, misalkan kita bagi menjadi 12 ataupun menjadi 3, seperti itu. Jadi lebih terukur daripada flex tadi, seperti itu. Ini display grid saya tidak akan panjang lebar, tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut jika sudah sampai ke framework CSS ya, seperti itu, karena lebih enak ataupun lebih best practice kalau misalkan menggunakan framework CSS seperti itu. Namun kalau misalkan kalian ingin belajar secara lebih lanjut mengenai native-nya itu seperti apa, nanti saya kasih ini ya, istilahnya link untuk belajar kalian, seperti itu. Kemudian ada inline. Nah, untuk memahami inline sendiri kita bisa menggunakan ini ya, teks saja seperti ini. Kita coba hapus semua saja, nggak apa-apa. Kita kasih lorem, kita kasih span lorem, kepanjangan lorem 10. Oke, kita bahas mengenai inline. Untuk display inline sendiri, dia merupakan sebuah display yang mengatur ini ya, bentuk dasar dari elemen. Jadi kita bisa membuat elemen itu dia ingin secara default itu seperti apa bentuk bakunya lah, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan kita di tag P, dia secara bakunya atau secara defaultnya dia akan menggunakan display block namanya, seperti itu, dimana dia akan mengambil seluruh dari ini layar seperti ini, dia akan mengambil seluruhnya. Walaupun di sini teks span itu lebih banyak teksnya, tapi lorem ini yang lebih sedikit teksnya, dia tetap mengambil seluruh ini ya, seluruh tampilan layar seperti ini. Jadi ada space kosong seperti ini. Nah, inilah bentuk baku P, di mana dia bakunya adalah blok seperti itu. Misalkan kita P seperti ini, kita coba lihat display blocks atau background aja ya, background color red. Nah, lihat dia mengambil seluruhnya. Namun kalau misalkan yang span ini, kita coba dulu kasih ID 1, ID 2. Oh, tak bisa ya, ID span. Oke. Oke, kita lihat ya bahwa span ini dia backgroundnya hanya menyelimuti isi kontennya saja, seperti ini ya. Terlihat bedanya. Karena apa? Karena span secara default dia memiliki display yang bernama inline seperti itu. Jadi dia hanya menyelimuti inline ataupun sesuai konten yang dia punya, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah bahwa tag P ini dia harus sesuai dengan panjang kontennya saja, tidak boleh dibeblaskan seperti ini, dia tidak boleh full seperti ini, agar di sini mungkin kita bisa tempatkan elemen lain seperti itu. Maka kita bisa atur dengan display inline seperti ini. Nah, maka dia akan sesuai ya, sama seperti span tadi. Kemudian apabila sebaliknya, kita ingin mengatur span supaya bisa dia satu layar seperti itu, dia mengambil satu layar, tidak sesuai dengan elemennya, maka kita bisa atur display block. Nah, seperti ini. Jadi walaupun ada sisa, dia tetap mengambil keseluruhannya, seperti itu. Nah, ada lagi gabungan dari
inline dan block ya, yaitu adalah inline block. Nah, bedanya apa? Jika kita menggunakan inline, maka dia tidak bisa mengatur lebar dan panjangnya. Kita lihat, coba height. Nah, maka dia akan tetap seperti ini. Berbeda dengan blok, dia bisa diatur lebar dan tingginya. Misalkan 100 pixel, 100 pixel, height-nya 200 pixel misalkan. Kita lihat, kita simpan. Nah, maka dia akan mengatur lebar dan tingginya ya, sesuai pengaturan kita tadi. Nah, ini adalah blok. Jadi blok itu dia bisa diatur. Nah, bagaimana jika kita ingin lebih fleksibel? Jikalau misalkan kita tidak atur lebar dan tingginya, maka dia akan inline. Namun, jikalau kita atur, dia juga akan berubah. Maka kita bisa menggunakan inline block. Jadi ini agar lebih fleksibel. Nah, kita lihat dia baru bisa berubah ukurannya sesuai dengan ini. Jadi ketika kita hapus, dia akan inline seperti biasa. Namun jika kita kasih lebar dan tinggi, maka dia akan sesuai dengan lebar dan tinggi seperti itu. Ini agar lebih fleksibel ya dalam penggunaannya seperti itu. Oke, kemudian ada lagi display none. Kita lihat display none seperti ini, maka dia akan hilang seperti itu. Ada lagi misalkan visibility hidden. Oke. Jadi terdapat perbedaan ya antara visibility dan display none ini. Kalau display none, dia benar-benar menghilangkan elemen secara seutuhnya seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat, misalkan kita ini hapus. Nah, ketika kita menggunakan display none, maka tag P ini akan benar-benar hilang dan yang di bawahnya akan naik ke atas menggantikan posisi dari tag P ini ya. Seperti itu adalah display none. Misalkan kita ganti visibility. Kita lihat sama-sama menghilang, cuma dia hanya hilang secara wujudnya saja ya, hilang, tapi posisinya tetap ada seperti itu. Itu adalah perbedaan antara visibility hidden dan display none. Jadi walaupun sama-sama hilang, tapi untuk display none itu dia benar-benar menghilangkannya. Tapi kalau misalkan visibility, dia cuma menghilang saja dalam tanda kutip. Dia cuma menghilang, tapi posisinya tetap ada seperti itu. Itu adalah perbedaannya. Dan untuk lawan katanya itu kalau visibility bisa menggunakan visible seperti ini, maka dia akan muncul lagi. Nah, kalau misalkan display hidden none itu dia lawan katanya berarti ada misalkan flex seperti itu ya, flex block dan yang lain-lain seperti yang tadi kita bahas.